Enggak, sampah plastik yang paling serius mendapatkan perhatian. Ya benar, sampah plastik ini terus meningkat setiap tahunnya. Diharapkan pemerintah bisa menemukan solusi untuk mengurangi produksi sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang berjumlah 5 anggota. Nama saya Dina Natasha, saya Jamalia, dan saya Indah Raini, saya Irhamna, dan saya Khairunisa. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sampah. Pengertian sampah adalah barang atau sisa bahan yang sudah tidak digunakan lagi oleh manusia karena dianggap tidak berguna, lalu dibuang. Sampah berasal dari kegiatan kita sehari-hari, di kehidupan sehari-hari. Sumber sampah berasal dari mana saja sih? Yang pertama, sampah berasal dari rumah tangga. Contohnya seperti sisa makanan, plastik, kemasan, dan kertas. Yang kedua, adanya sampah berasal dari sekolah, yaitu seperti kertas bekas, botol minum, sisa alat tulis. Dan yang ketiga, adanya sumber dari pasar, sisa sayuran, buah busuk, plastik pembungkus, dan yang lainnya. Terus ada juga sumber sampah yang berasal dari perkantoran, yang dimana contohnya seperti kertas, kardus, alat tulis rusak, atau yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu industri atau pabrik, berarti sisa bahan produksi. Dan yang terakhir tempat umum, sampah dari pengunjung seperti botol dan bungkus makanan. Semua sumber sampah tersebut perlu dikelola dengan baik agar tidak mencemari di lingkungan. Dampak dari sampah banyak sekali. Salah satunya lingkungan jadi kotor dan bau, bikin tidak nyaman dilihat dan dihirup. Seperti contoh ini. Selanjutnya, menjadi sarang penyakit karena sampah bisa mengundang lalat dan nyamuk. Dampak selanjutnya, mengganggu kesehatan, bisa menyebabkan diare, demam berdarah, dan penyakit lainnya. Selanjutnya, manfaat mengolah sampah. Kalau sampah diolah dengan baik, justru banyak manfaatnya. Antara lain, lingkungan jadi bersih dan sehat, tidak bau dan enak dipandang. Sampah bisa jadi barang berguna. Misalnya, sendok plastik bekas menjadi sebuah karya kerajinan. Menjaga alam karena jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan jadi berkurang. Nah teman-teman, sampah terbagi menjadi 3, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Sampah organik adalah limbah yang berasal dari makhluk hidup dan dapat terurai secara alami. Contohnya seperti sisa-sisa makanan, daun-daunan. Terus yang kedua ada sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak berasal dari makhluk hidup dan tidak dapat terurai. Contohnya seperti plastik, botol minum, terus ada juga kaca. Dan yang terakhir ada sampah B3, yang dimana sampah B3 adalah limbah yang bersifat berbahaya dan dapat menimbulkan resiko bagi kesehatan manusia. Contohnya seperti sampah medis, baterai. Dari ketiga kategori sampah ini, masing-masing dapat menghasilkan produknya sendiri. Contohnya pada sampah B3, yang dimana sampah B3 menghasilkan oli bekas. Oli bekas ini dapat dijadikan bahan bakar alternatif untuk pabrik-pabrik, contohnya pabrik semen. Yang kedua ada sampah organik yang bisa diurai secara alami, contohnya seperti bahan-bahan makanan, sisa-sisa makanan, dan produk yang dapat dihasilkannya adalah pupuk dan kompos. Nah, yang terakhir ada sampah anorganik, yang dimana sampah anorganik ini juga dapat diolah teman-teman menjadi suatu kerajinan. Contohnya adalah pokoknya. Nah kawan-kawan, ada 3 cara pengelolaan sampah. Yang pertama itu ada reduce. Adalah upaya mengurangi penggunaan barang yang dapat menimbulkan sampah.
Apa sih tujuan agar sampah yang dihasilkan semakin sedikit? Yaitu dengan membawa botol minum sendiri dari rumah. Yang kedua ada reuse, yaitu menggunakan kembali barang yang masih layak pakai tanpa mengolahnya terlebih dahulu. Contohnya apa sih? Menggunakan botol bekas sebagai wadah air. Yang ketiga ada recycle, yaitu kegiatan mengolah sampah menjadi barang baru yang bermanfaat. Contohnya mengolah botol plastik menjadi pot tanaman, kertas bekas menjadi kertas daur ulang. Itu adalah ketiga cara mengolah sampah. Nah teman-teman, jadi di sini ada beberapa contoh sampah. Yang pertama ada pupuk kompos dari sisa makanan. Yang kedua ada tempat pensil dari botol bekas. Yang ketiga ada tas belanja dari plastik kemasan. Yang keempat ada hiasan dinding dari kardus. Yang terakhir adalah mainan edukasi dari barang bekas. I know I should sleep, but the voices in my head go. Produk kerajinan yang akan kami buat dan kami hasilkan dari sampah yang dapat diurai, yaitu dari sampah kardus dan juga sendok plastik. Tungguin ya produk kerajinan kami. Nah, langkah pertama kita membuat lingkaran. Langkah kedua, kami membuat pola berbentuk badan merah. Nah, langkah keempat, kami memberi warna pada pola bentuk badan merah. Langkah kelima, kami mengecat di sela-sela ekor burung merak. Langkah keenam, kami menggambar dan menggunting hiasan ekor burung merak. Langkah ketujuh, kami menempel glitter pada ekor